Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita Azmi dari kelompok 1 mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai apa sih definisi dari demokratisasi pendidikan, terus humanistik pendidikan, dan lifelong learning. Oke, kalian bisa simak video pembelajaran saya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Oke, kita langsung saja ya membahas mengenai pengertian demokratisasi pendidikan, humanistik, dan lifelong learning. Oke, yang pertama kita mulai. Nanti kita akan membahas apa sih pengertian demokratisasi pendidikan. Terus yang kedua akan membahas apa sih pengertian humanistik, dan yang terakhir akan membahas pengertian long life learning. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian demokratisasi pendidikan. Apa sih demokratisasi pendidikan itu ya? Oke, kita simak ulasannya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintah. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah dengan kekuasaan di tengah rakyat. Demokratisasi artinya proses menuju demokrasi. Jadi dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana yang paling strategis bagi penciptaan demokratisasi. Dan hubungannya antara demokrasi dan pendidikan itu juga sangat erat loh, dan bersifat saling memberi dan saling membutuhkan. Menurut Deo, pendidikan tanpa demokrasi akan menjadi kering. Demokrasi adalah sistem bentuk kehidupan sosial yang ditandai dengan kontak interaksi yang terbuka di antara warga masyarakat. Kontak-kontak interaksi ini memungkinkan setiap individu mendapatkan pengalaman yang tidak terbatas. Pengalaman yang diperoleh dari masing-masing individu ada hakikatnya merupakan pendidikan. Tanpa kontak interaksi tidak akan ada pengalaman, dan tanpa pengalaman tidak ada learning. Dan berikutnya, tanpa ada learning, kontak-kontak interaksi sosial sangat terbatas, dan pada gilirannya akan membuat terwujudnya demokrasi. Kita lanjut yang kedua, pengertian dari humanistik. Pengertian humanistik. Kita mulai dari humanisme. Berasal dari Latin, yakni manusia, humanis. Isme berarti paham atau aliran. Arti dari humanistik adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa berkemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Saya jelaskan sedikit, wacana tentang kemanusiaan dari waktu ke waktu itu tidak pernah alpa loh, mengikuti zamannya, dan selalu saja menjadi sajian penting dalam sebuah pembahasan. Apalagi jika pembahasan itu dikaitkan dengan pendidikan, maka humanisme menjadi wacana tak pernah terlewatkan. Betapa tidak? Sebab jika membahas perihal masalah pendidikan, pada hakikatnya adalah membicarakan tentang diri kita sendiri sebagai manusia, yaitu tentang manusia baik dari segi objek maupun subjek. Maksudnya baik itu dari segi objek, subjek yang dilihat dari pendidikan. Dan keterkaitan antara pendidikan dengan kemanusiaan itu tercover dalam sebuah tipologi pendidikan yang disebut dengan pendidikan humanistik. Jadi seperti itu teman-teman, pengertian, penjabaran pengertian humanistik. Kenapa sih bisa disebut demikian? Sebab pendidikan yang demikian itu menaruh sebuah harapan dapat membina manusia, baik segi subjek yang saya bilang tadi maupun objek pendidikan, menjadi makhluk pendidikan yang berpotensial. Demokratisasi merupakan
merupakan model pendidikan yang sangat relevan untuk pengembangan potensi dasar manusia, sekaligus membantu menanamkan sikap percaya diri dan tanggung jawab kita. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas pengertian lifelong learning. Apa sih lifelong learning itu? Pasti udah nggak asing lagi ya di telinga kalian semua. Oke, lifelong learning atau long life education, pendidikan sepanjang hayat, pertama kali dicetuskan oleh Komisi Internasional untuk Pembangunan ICDE, suatu badan internasional di bawah UNESCO. Kegiatan sepanjang hayat merupakan fenomena alamiah dalam kehidupan manusia. Berbicara soal pendidikan adalah sesuatu yang tak berujung, karena pendidikan sendiri merupakan proses tanpa akhir. Ada pula ungkapan pendidikan sepanjang hidup yang saya sebutkan tadi, long life education. Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi seseorang. Orang dapat hidup dengan layak di dunia ini manakala mempunyai pendidikan yang cukup baik, dan cukup akan hidup menderita manakala tingkat pendidikannya rendah. Pendidikan yang dimiliki seseorang sangat menentukan, sekaligus dapat mewarnai perjalanan hidup untuk menggapai masa depannya. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia akan lebih paham akan realita yang dihadapinya. Dan dia juga mempunyai kelebihan untuk memecahkan berbagai masalah tentunya, sehingga dia dapat menjalani dan melalui hidup ini dengan mudah. Namun, bagi mereka yang pendidikannya di bawah rata-rata, akan sulit dalam memahami realitas kehidupan ini. Hal itu menyebabkan dia kesulitan dalam menentukan masa depannya. Pada hakikatnya, pendidikan adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar hidup manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Jadi kita berhak memperoleh pendidikan. Dalam pengertian lebih luas, pendidikan juga bertujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Oke teman-teman, gak terasa ya kita sudah sampai di akhir materi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian teman-teman semua. Apabila di dalam penyampaian saya mungkin ada kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung, baik disengaja maupun tidak, saya hanya manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus tetap selalu semangat walaupun semester ini kita masih tetap daring, tapi kita tidak boleh putus semangat ya, kita harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah, karena semua impian pasti bisa kita wujudkan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar. Maksudnya jika kita mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakin dan kejar. Percayalah bahwa impian kita pasti bisa kita wujudkan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Minum sirup dengan selasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.